bencana, baik frekuensinya maupun severity-nya ya, dampak yang ditimbulkan di Indonesia ini, gempa bumi, banjir, gunung Merapi, tsunami, ancaman tsunami dan sebagainya. Tetapi kalau kita hubungkan dengan asuransi, kelihatannya belum terlalu signifikan korelasi antara asuransi dengan pelindungan bencana. Kalau kita lihat, itu adalah salah satunya risk awareness yang masih kurang. Kenapa? Karena fakta-fakta menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan proteksi asuransi, sebutlah misalnya properti, itu properti biasanya terkait dengan bencana, kemudian kebakaran, tetapi mereka kurang paham bahwa yang namanya asuransi properti, asuransi kebakaran tidak meliputi bencana. Sehingga banyak nasabah-nasabah kita yang kurang paham ketika terjadi resiko terhadap rumahnya, karena mungkin kena gempa, karena mungkin kena banjir, mereka ingin mengklaim ke asuransi bahwa itu adalah risiko, padahal tidak. Jadi yang pertama adalah risk awareness yang kurang. Artinya apa? Bahwa memang literasi kita tentang asuransi masih lemah. Datanya menunjukkan hanya 19%, sehingga sosialisasi literasi perlu dilakukan. Memang sebenarnya ini juga bagian daripada literasi ya, karena kita live pada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, terkait dengan asuransi standar, mereka hanya paham bahwa bisa diganti semua, padahal tidak. Standar di asuransi itu kalau misalnya kebakaran itu hanya tentang fire, tentang lightning, ada listrik atau petir, kemudian explosion, ledakan, ada aviation, pesawat terbang, dan smoke. Hanya itu. Maka mereka hanya biasa menambahkan perluasan, tapi bukan gempa bumi, bukan bencana secara spesifik. Seperti itu kira-kira Bu, gambaran tentang asuransi kebencanaan sekarang ini. Sebenarnya faktor-faktor apa Pak Fangkar yang membuat literasi tentang asuransi ini belum bisa diterima secara luas oleh masyarakat? Apakah memang karena belum ada edukasi yang massal begitu atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita bilang literasi sebabnya apa, itu banyak hal. Yang pertama karena begini, seseorang di negeri kita ini insurance mandate itu kurang. Kenapa? Karena seolah-olah nih ya, bahwa ketika membayar satu premi, kemudian setahun berlalu tidak terjadi apa-apa, tahun depan bayar lagi premi, kemudian tidak terjadi apa-apa juga, maka seolah-olah rugi. Padahal bukan begitu. Sehingga keberikutnya nggak mau ganti, nggak mau lagi melakukan pertanggungan asuransi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bilang literasi kurang, sebenarnya tidak kurang-kurang juga dari berbagai pihak, terutama dari kita asuransi, karena kita itu literasinya artinya bisnis naik, artinya ada pengembangan bisnis. Maka kalau saya lihat bahwa memang literasi kurang itu masih harus kita dorong terus, karena mereka menghitung untung rugi, padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang asuransi, kita bicara tentang proteksi. Artinya bahwa 1 juta kita bayar dibanding 1 miliar akan rugi, harusnya dibandingkan di situ. Memang kalau tidak terjadi kerugian atau bencana atau dampak risiko, kita seolah rugi 1 juta. Padahal sebenarnya kalau terjadi apa-apa 1 miliar diganti. Kira-kira gitu. Ini yang belum dipahami. Maka secara bersama-sama kita perlu melakukan sosialisasi dan literasi seperti yang kita lakukan sekarang ini.